Oke, ya. Setelah tadi model kalian trimmer, kemudian dibikin tapal kuda, ya. Tapal kuda itu di bagian palatalnya ya, kemudian bagian labialnya. Kemudian kita ukur tinggi dari model ya, nggak boleh terlalu tinggi karena nanti akan menyulitkan pada waktu pemasangan okludator ya. Ukur tingginya dari cervical gigi canines ya ke bagian basis ke bawahnya, itu tingginya 1 cm atau 10 mili ya. Nih kita ukur, kalau sudah dapat ya kita garis keliling. Kemudian kalian trimmer basisnya harus sejajar dengan bidang rata. Kalau sejajar dengan bidang datar itu, jadi dia tidak ada yang tinggi sebelah. Makanya kalau diginiin itu dua-duanya sisi kiri dan kanan itu sama tinggi ya. Dan setelah di basisnya rata, kemudian kita bikin garis kurvanya dari atas ya. Garis kurvanya ini itu bisa diketahui dari visur ya di gigi posteriornya. Kita terusin ke bagian basis ke belakang ya, terusin, nggak boleh putus. Nah ini gunanya buat apa? Buat menentukan posisi tengah dari pin ya. Kita kan ini pakai doktrenya yang pakai pin deck system ya, jadi kita bikin garis sepanjang model ya, tidak boleh putus sampai terus ke atas. Kita yang di bawah ini adalah garisnya proyeksi yang dari atas, karena kan posisi tengah dari visur ini nanti akan dapat di basis modelnya gitu ya. Habis kita udah garis, kemudian kita tentukan posisi pin ya. Untuk kasus yang ini karena kita bikin giginya bridge-nya cantilever, itu gigi I1, pontiknya I1 juga, kemudian dibikin sayap di gigi I2 ya. Jadi kita pinnya ada di posterior, yang kirinya kita kasih 2 pin, kemudian posterior yang kanannya kita kasih 2 pin, kemudian yang bagian anterior yang mau kita buat itu agar dia bisa dilepas juga kita kasih 1 pin. Nah kalau kita satu sisi nanti kan di sini 2 pinnya, tapi sekali 1 potongan maksudnya ya. Jadi antara pin yang satu dengan yang satu lagi tuh harus sejajar posisinya, tegak lurus dua-duanya. Tidak boleh ada yang miring salah satunya, karena ada yang miring salah satunya tidak akan bisa keluar modelnya dari basisnya ya. Setelah kita tentukan, kemudian kita garis di bagian mana nantinya akan kita potong. Kita tidak garis midline ya, karena kalau kita garis midline di sini posisi gigi yang akan kita bikin itu adalah I1, jadi takutnya nanti akan nggak pas pada waktu memposisikan, jadi nanti giginya jadinya jomplang antara yang pontik dengan crown ininya abutmentnya ya, retainernya ya. Nah jadi di sini yang akan kita potong itu di bagian distal dari gigi satunya atau inisial dari I2-nya ini di sini ya. Kemudian di bagian distal di antara I2 dengan gigi canines kita tidak potong di sini, karena nanti di sini kita bikin sayap ya. Jadi di sini. Nah, jadi kita motong hanya 2. Nah, tapi dengan itu nanti ini harus bisa dilepas sendiri, yang sisi sini, yang ini juga bisa dilepas sendiri, ini bisa dilepas sendiri ya. Nah, bagian anterior kita cuma kasih 1 pin. Nah, udah begitu, udah ditentuin tanda untuk posisi pin, dibikin sejajar. Supaya dia sejajar gimana ya, kita kira-kira ukur dengan garis, pokoknya dia kedua ini sejajar posisinya gitu ya. Kemudian kita lubangi ya, lubangi dengan menggunakan mata bur, sebaiknya round bur. Jangan pakai diamond ya, karena diamond untuk stone dia tidak kuat, tidak tajam ya. Kita pakai round bur yang agak besar ya, karena pin ini kan ukurannya besar ya.
Ini pin, nanti inilah yang akan kita pasang di model. Ini pin bentuk aslinya ya, ukuran aslinya. Ini ada yang bagian ada apanya namanya? Ada bergeriginya ini nanti yang akan masuk ke dalam model ya. Di sini ada yang bergeriginya itu untuk tujuannya, ada gerigi itu tujuannya untuk retensi ya. Nah, ini ada bagian yang licinnya. Yang licinnya ini nanti kita pasang begini, licinnya ini nanti akan ketutup sama Moldano ya, dental stone. Nah, ini pinnya kan lebih panjang ya. Kalau kita pasang semuanya kayaknya ini kan panjang banget tuh ya, jadi kita potonglah panjang tangkai pinnya ini. Kita motongnya, ngukurnya dari bagian yang ada step ya. Ini kan pinnya ada dua bagian, ada yang ada retensi, ada yang enggak. Jadi kita ngukurnya dari bagian yang stepnya ini tuh 1 cm ya, atau 10 mili. Nah, ini di sini ya kita kasih tanda. Nah, nanti dipotong ya, pinnya ini dipotong dengan menggunakan disk yang tipis ya. Setelah dipotong, nah ini jadinya. Nih kan beda nih, ini lebih jadinya udah pendek ya. Kalau sepanjang ini nanti nggak bisa di okuldator. Nah, setelah dipotong, kemudian modelnya kita lubangi. Tadi kan udah dibilang pakai round bur ya. Nah, posisi mata bur dan posisi model itu harus kita pegang ya. Modelnya dipegang supaya dia nggak gerak-gerak. Terus mata burnya posisinya harus tegak lurus gini ya. Nah, kalau mata burnya udah besar, jadi nggak perlu keluar masuk, dia sekali lubangin langsung sudah besar ya. Kemudian udah, kalau dia udah ini, nah kita masukkan pinnya. Nah, pinnya itu harus semuanya masuk sampai batas step tadi ya, masuk semua gitu. Nih, jadi lubangin sesuai yang sudah ditandakan tadi. Tadi kan ada 5 titik, jadi kelima-limanya itu kita lubangin. Nah, jarak antara letak antara pin yang ini dengan ini tuh harus kita bikin sejajar ya, sejajar supaya dia tidak supaya dia gampang keluar, jadi tidak menimbulkan retensi. Nah, setelah dihituin ya, setelah dilubangin posisi pinnya sudah pas, kemudian pin yang bagian ada retensi tadi kita kasih lem ya. Tetap aja penyatuannya pin dengan model itu dengan menggunakan lem, tapi lem itu jangan terlalu banyak ya. Lem itu kalau banyak malah dia bisa nanti longgar ya. Tuh, kita lem semuanya ya. Jadi yang masuk ke dalam model itu yang ada tensinya. Nah, di bagian posterior yang kanan kiri itu dua-dua ya. Ini juga tinggal. Nih, kemudian nah, di bagian anteriornya cukup 1 ya. Nih, jadi ada 5 pin yang kita pasang. Udah sejajar. Terus dia sudah kita lem, kemudian kita kasih retensi pada model. Tujuannya supaya dia tidak berputar ya. Ini kan nanti dipotong. Nah, kita kasih retensi yang model. Nah, kasih retensi, jangan nanggung-nanggung, jangan kayak orang malu-malu ngasihnya. Dibikin ada step.
kita kasih step semuanya ya. Ngasih step jangan pada bagian yang ada garis, karena garis itu nanti akan kita potong, bagian yang akan kita potong. Jadi dikasih step. Dan step itu nanti yang kita lubang-lubang kasih step itu, retensi itu harus keisi dengan moldano ya. Nah, ya, setelah kita kasih step, setelah kita kasih step itu dibikin jangan kecil-kecil, terus dibikin agak dalam ya, jangan terlalu kecil, karena kecil juga nanti moldanonya akan susah masuk ke yang sempit begitu. Dan setelah kita kasih step, kemudian pin yang bagian atas ini stone ini, basis ini kita kasih vaselin sama pinnya ya, karena kalau tidak kita kasih vaselin nanti dia tidak bisa dilepas ya. Jadi ini dikasih vaselin semuanya, terus pinnya juga ya. Kemudian bagian atas ujung dari pin itu dikasih buletan wax. Nanti saya udah bilang Pak Ben, dibuka. Dikasih bulatan wax ya. Bulatan wax ini tujuannya pada waktu nanam nanti di bus former, pinnya tidak hilang, tidak kelelep ya. Maksudnya ada tanda bekas dari pin gitu, sehingga nanti waktu melepaskan pin itu perlu kita dorong ya. Dia nggak bisa langsung kita tarik aja, pinnya perlu didorong. Tuh, ini kita kasih bulatan wax. Sampai ya, yang nanam ntar aja Bu ya. Kita kasih bulatan wax. Setelah ini kita taruh di bus former gitu ya. Jadi nanti kita taruh di bus former, harusnya bus formernya kan sudah diisi moldano dulu, kemudian udah diisi moldano, kemudian kita masukkan gitu ya. Taruh bus former, dia harus nempel semua, maksudnya harus sudah duduk ini pinnya di bus formernya. Udah kita tanam, kasih moldano, tunggu sampai keras gitu. Nanti ada video berikutnya ya. Tadi melubangi pin dengan cara bor itu hanya pengganti yang seharusnya menggunakan Pindex system ya, karena kita belum punya Pindex system, jadi kita caranya, tekniknya, intinya sama. Pindex system kan tujuannya untuk menghasilkan lubang juga, mendapatkan lubang untuk memasukkan pin ini tadi ya. Kalau Pindex system kan cara kerjanya dari atas, karena bornya ada di bawah ya. Jadi nanti yang kita tandain pada waktu kalau kita pakai alat Pindex system itu bagian, misalnya kita naruh pinnya di M1 ya, kita tandain di tengah ini. Nanti kan di alat Pindex system itu akan keluar sinar ya. Nah, sinar itu harus pas di tanda yang sudah kita buat. Nah, nanti kita tekan tabelnya, nanti mata bor yang ada bagian bawah dari Pindex system itu akan ngebor bagian basisnya. Pada prinsipnya sama, cuman kita karena pakai manual ya tekniknya, kita nggak punya Pindex system.
Ya akhirnya juga akan menghasilkan lubang yang nantinya untuk menaruh pin. Dah. Ya, jadi paham sampai di situ. Oh, kayak gua ngajar. Udah kan ya? Kayak ngajar.